Halo teman-teman, nama saya Justin Saragi dari kelas 11.5, absen 15. Nah teman-teman, jadi pada hari ini saya dapat tugas untuk membuat booktube. Jadi itu booktube itu suatu program untuk mereview buku, dan yang di review itu ada sinopsis singkatnya, kelebihan sama kekurangan. Nah, jadi judul bukunya itu Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kairen. Buku ini tuh saya dapat karena saya meminjam dari adik saya. Saya dapat buku ini tuh saya pinjam tanggal bulan Juli teman-teman. Itu ketika kenaikan kelas karena adik saya dapat nilai bagus. Jadi dia dibelikan buku ini sama papa saya. Nah, jadi saya langsung masuk aja ke sinopsis ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh ada dua orang anak-anak miskin dari daerah pedalaman Sumatera Barat yang diceritakan dalam 25 episode. Jadi itu kedua anak ini bercita-cita untuk dapat hidup yang layak. Yang pertama itu ada Asrul, yang dimana itu dia berasal dari punggung Gunung Marapi. Lalu ada Zena yang tinggal di punggung Gunung Singgalang. Asrul sendiri dia punya seorang adik bernama Isral. Dia ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya menikah lagi. Karena ayahnya ini penganut mazhab poligami. Jadi dia itu bekerja dengan adiknya untuk menghidupi kehidupan mereka bertiga dengan ibu mereka mencari kayu bakar. Lalu ada Zena. Zena itu tuh memiliki 3 adik dan 2 kakak. Ayah mereka meninggal ketika ayah mereka ingin membelikan sepatu untuk Zena. Nah teman-teman, jadi cerita ini kan menceritakan tentang Asrul dan Zena. Jadi Asrul dan Zena itu tuh bertemu di kampus Universitas Kota Padang, yang dimana mereka menjalani hari-hari mereka secara bersama sampai akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama. Mereka tuh sama-sama bercita-cita untuk merubah garis keturunan miskin mereka dari yang keluarga yang sama-sama miskin, dan bercita-cita untuk membawa kedua orang tua mereka naik haji. Juga sedikit cerita teman-teman, Asrul ini kan punya adik bernama Isral. Isral ini tuh dia lebih memilih untuk masuk pesantren dan jadi pedagang kue buat bantu ibunya juga, ibu dari Asrul dan Isral. Sedangkan Zena itu dia berpendidikan menjadi PNS, dan dari pendidikan PNS-nya itu dia bersumpah kalau dia itu akan merubah hidup adik-adik mereka supaya mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi langsung aja teman-teman, kelebihan dari buku ini tuh banyak banget pesan moralnya teman-teman. Dari mana? Dari cerita Asrul dan Zena yang tak pernah patah semangat, dari cara ibu mereka mendidik Asrul dan Isral sehingga mereka berdua itu menjadi 2 orang anak yang berbakti pada orang tuanya. Juga begitu dengan Zena dan adik-adiknya. Jadi yang kedua itu, bahasa dari cerita ini tuh cukup mudah dipahami karena dia itu pakai bahasa yang sederhana dan pakai bahasa sehari-hari. Sama alurnya itu nggak rumit juga, karena inti dari ceritanya itu si Asrul sama Zena itu pengen keluarganya keluar dari garis kemiskinan. Dan cerita ini tuh diambil dari kisah nyata dari orang tuanya J.S. Kairen sendiri. Jadi ayah dan ibunya J.S. Kairen itu si Asrul sama Zena. Walaupun ada kelebihannya, ada sedikit kekurangan teman-teman. Tapi kalau teman-teman baca juga, kekurangannya itu nggak terlalu mengganggu ketika teman-teman baca buku ini. Kenapa? Karena satu, yang ada kesalahan ketik di beberapa kata-kata di buku ini. Tapi kalau teman-teman sering dengar kata-kata itu, pasti teman-teman bakal ngerti apa maksud dari si J.S. Kairen dari kata-kata yang salah ketik itu. Sama yang kedua, karena ini buku kan berlatar di daerah pedalaman Sumatera Barat, jadi masih pakai bahasa Minang yang kental banget teman-teman.
bahasa Minang yang kental ini tuh terkadang bikin saya bingung artinya apa, tapi setelah saya cermati lagi, arti dari bukunya ini tuh ada di bawah. Jadi contohnya kayak ini kan di sini ada kata-kata bahasa Minang, ntar di bawah sini tuh ada terjemahannya ke bahasa Indonesia. Jadi rating saya untuk buku ini tuh 9/10. Kenapa? Karena buku ini tuh cocok banget buat teman-teman yang suka cerita tentang perjuangan, cerita tentang keluarga, dan ya teman-teman, saya cukup dibikin merinding sama buku ini, bikin saya kadang nangis kalau lagi baca sendiri. Sama ada kata-kata di buku ini yang bikin saya getar hati, kayak apa sih, merinding lah. Di sini tuh ada kata-katanya, orang miskin kadang hanya punya modal berupa semangat, modal itu pun sering kena cemooh oleh orang kaya. Di sini tuh bikin saya kalau dengar kata-kata ini selalu merinding teman-teman. Jadi mungkin sekian yang bisa saya review dari buku Dompet Ayah Sepatu Ibu ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman.